Pada episode sebelumnya, tim Ekskursi 2022 telah membahas mengenai penggunaan bambu sebagai material pembangunan rumah tradisional Desa Penglipuran. Selain dapat merespon iklim Bali, bambu juga merupakan material ekologis yang ramah terhadap lingkungan. Dahulu, bambu sejatinya memang digunakan sebagai material utama pembangunan rumah. Akan tetapi, di era modern sekarang ini, pemanfaatan bambu telah dikembangkan dengan berbagai inovasi-inovasi baru yang mengenalkan bambu sebagai material alternatif bersifat ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Kok bisa sih? Alasannya adalah karena bambu hanya membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk tumbuh, sehingga bambu dapat digunakan menjadi material yang dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengganggu ekosistem alam. Oleh karena itu, bambu termasuk dalam kategori sustainable material atau material berkelanjutan. Arti berkelanjutan dalam konteks ini adalah keseimbangan yang mendukung kebutuhan manusia tanpa merusak kesehatan dan produktivitas alam. Fun facts, bambu juga merupakan material yang bersifat biodegradable loh. Nah, biodegradable itu adalah kemampuan bahan organik untuk terurai dengan aman dan relatif cepat, serta dapat membaur kembali ke lingkungan. Pada ekskursi kali ini, kami juga berkesempatan untuk mengunjungi salah satu pabrik yang memproduksi hasil dari olahan bambu, yaitu PT Bambu Pure. PT Bambu Pure merupakan salah satu tempat mengelola dan memproduksi hasil bambu, baik untuk dimanfaatkan sebagai struktur konstruksi, sekat antar ruang, lantai, atap, maupun furnitur. Bambu memiliki sifat yang elastis dengan bentuk yang beragam sesuai dengan lingkar diameternya, lingkungannya, serta warnanya. Oleh karena itu, bambu dapat dimanfaatkan sebagai material pada bangunan, seperti rafter atau balok kuda-kuda, balok struktural yang ditopang oleh kolom, hingga furnitur berdiameter kecil. Proses pengolahan di PT Bambu Pure diawali oleh supplier yang membawa bambu dari petani secara langsung dengan tahapan-tahapan quality control. Salah satu contohnya seperti usia bambu yang berkisar antara 3 hingga 5 tahun. Kemudian, bambu yang telah diterima oleh Bamboo Factory akan melalui proses penjemuran selama 2 hingga 3 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan air dalam bambu sudah terevaporasi dengan sempurna. Hasil penjemuran yang ideal adalah bambu kering yang tidak pecah, retak, maupun mengkerut. Bambu kering yang ideal selanjutnya akan dilubangi terlebih dahulu sebelum memasuki proses perendaman. Proses perendaman bambu terbagi menjadi 2 jenis metode, yakni perendaman suhu ruangan yang dilakukan selama 10 hingga 14 hari dan perendaman panas yang membutuhkan waktu 12 jam saja. Namun, metode perendaman panas hanya dilakukan untuk pemesanan dengan urgensi yang tinggi. Dalam proses perendaman itu sendiri, terdapat larutan asam borat yang berguna untuk memperpanjang jangka pemakaian dan sebagai penetralisir sifat manis pada bambu agar terhindar dari organisme seperti jamur dan rayap. Apabila bambu sudah direndam bersama larutan asam borat, tahap berikutnya adalah pencucian bambu. Pencucian bambu dilakukan dengan high pressure jet spray guna untuk menghilangkan sisa kotoran atau jamur yang masih menempel, juga untuk mencapai tampak bambu yang bersih. Tahapan terakhir dari rangkaian proses ini adalah
untuk menjemur kembali bambu yang telah dicuci dalam posisi tertidur selama 1 hingga 2 hari untuk arah horizontal dan 1 minggu untuk arah vertikal. Hal ini penting untuk memastikan bambu tidak lembab. Bambu yang telah melewati hingga tahapan terakhir atau penjemuran kembali akan diproses sesuai kebutuhannya. Hasil produksi bambu PT Bambu Pure dan pemanfaatan berdasarkan kebutuhannya antara lain adalah: pertama, bambu petung, biasa digunakan untuk tiang struktur. Kedua, bambu tali untuk kuda-kuda atap dan tiang struktur. Ketiga, bambu pancing untuk perlengkapan furnitur atau handle bukaan, baik pintu maupun jendela. Keempat, bambu duri dengan bentuk melengkung yang dipotong untuk keperluan railing tangga. Kelima, bambu bone atau potongan bambu sebagai partisi tembok dan jendela. Keenam, kulit bambu, biasa digunakan sebagai lapisan atap. Ketujuh, bambu split yang dilubangi sebagai split lantai, split furnitur, dan split renggang dinding. Kedelapan, bambu laminasi atau bambu split yang disambung secara berlapis. Bambu ini dapat diukir dan biasa dipakai sebagai kebutuhan aksesoris atau furnitur. Kesembilan, dedaunan bambu dikumpulkan dan difungsikan sebagai kompos dan pupuk. Kesepuluh, serbuk-serbuk bambu hasil pemotongan dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai ubin lantai. Karya bambu yang diproduksi oleh PT Bambu Pure kini sudah semakin luas dan banyak. Tim Ekskursi 2022 berkesempatan untuk mengunjungi destinasi yang menjadi pionir dari konstruksi bambu, yaitu Green School dan juga Green Village, dan dapat disaksikan di episode selanjutnya.